Tahukah kamu, International Labour Organization atau ILO mencatat bahwa setiap hari rata-rata 6.000 orang meninggal, setara dengan satu orang setiap 15 detik atau 2,2 juta orang per tahun akibat sakit atau kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Pekerja sebagai sumber daya manusia merupakan penggerak dalam perekonomian. Sumber daya manusia atau pekerja bisa bekerja dengan baik apabila kondisi kesehatannya juga baik. Dengan kondisi kesehatan yang prima, maka akan berdampak pada hasil produksi. Kesehatan dan keselamatan kerja dibutuhkan untuk memunculkan rasa aman dan nyaman, sehingga para pekerja dapat bekerja dengan baik dan produktivitas kerjanya meningkat. Kesehatan kerja dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Menurut Gary Dessler, terdapat 3 indikator kesehatan kerja, diantaranya adalah keadaan dan kondisi karyawan. Keadaan dan kondisi karyawan adalah keadaan yang dialami oleh karyawan pada saat bekerja yang mendukung aktivitas dalam bekerja. Indikator yang kedua adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang dimaksud adalah lingkungan yang lebih luas dari tempat kerja yang mendukung aktivitas karyawan dalam bekerja. Dan indikator yang ketiga adalah perlindungan karyawan. Yang dimaksud dengan perlindungan karyawan adalah berbagai fasilitas yang diberikan untuk menunjang kesejahteraan karyawan. Jika ketiga indikator tersebut terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa sebuah perusahaan sudah memperhatikan kesehatan para pekerjanya. Berbicara tentang kesehatan kerja, tentunya tidak terlepas dari penyakit. Terdapat 3 jenis penyakit pada pekerja, di antaranya adalah general disease atau penyakit umum, work-related disease atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan, dan occupational disease atau penyakit akibat kerja. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah general disease atau penyakit umum. Penyakit umum adalah penyakit yang biasa terjadi pada masyarakat umum, bukan hanya terjadi pada para pekerja. Contohnya adalah penyakit demam, batuk, influenza, dan sakit kepala. Yang kedua adalah work-related disease atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Work-related disease atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan adalah penyakit multifaktorial di mana lingkungan kerja berperan dalam menyebabkan munculnya sebuah penyakit. Penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan termasuk penyakit tidak menular kronis yang mempengaruhi populasi pekerja. Beberapa contoh dari penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan yaitu gangguan muskuloskeletal, hipertensi, bronkitis kronis, dan beberapa gangguan psikosomatik yang mempengaruhi pekerja. Dan yang terakhir adalah occupational disease atau penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja timbul ketika para pekerja terpajan faktor fisik, kimiawi, biologis, atau psikososial di tempat kerja. Faktor tersebut di dalam lingkungan kerja merupakan penyebab yang pokok dan menentukan terjadinya penyakit akibat kerja. Salah satu contohnya adalah penyakit asbestosis yang disebabkan oleh pajanan asbes. Namun, perlu diketahui juga bahwa faktor lain seperti kerentanan individual dapat berperan berbeda-beda terhadap perkembangan penyakit di antara para pekerja yang terpajan. Penyakit akibat kerja timbul khususnya di antara para pekerja yang terpajan bahaya tertentu. Namun, pada beberapa keadaan, penyakit akibat kerja dapat timbul di masyarakat umum akibat kontaminasi lingkungan di tempat kerja.